Lantas bagaimana dengan kita yang biasa memanggil Nabi Muhammad Sayyidina, Maulana? Apakah itu berlebihan? Tentu saja tidak. Sebab Sayyidina itu artinya adalah pemimpin kami. Itu bukanlah panggilan yang berlebihan. Dan Rasulullah sendiri pun itu mengatakan, Ana Sayyidu Waladi Adam. Aku ini adalah pimpinannya anak cucu Adam. Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa beliau itu adalah Sayyid, pemimpin kita. Maka mengucapkan Sayyidina atau Maulana itu bukanlah berlebihan, justru itu adalah adab kepada Rasulullah, memuliakan, mengagungkan Rasulullah. Sama seperti kita memanggil guru kita, tidak mungkin kita panggil guru kita langsung dengan namanya. Misalnya Ambo Sidik, kan tidak mungkin Bapak Ibu membawa Ambo Sidik langsung, kecuali Bapak Ibu lebih tua pada Ambo begitu. Tapi kalau yang masih muda-muda, tidak mungkin memanggil nama langsung, pasti ada Ustadz Sidik begitu. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah masih memilih kita untuk menghadiri undangan yang paling mulia, di tempat yang paling mulia bersama orang-orang mulia, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kultum pagi kita, majelis ilmu kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memilih kita untuk beramal soleh, hingga memilih kita untuk masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajaran pengurus, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tunku Tigo Sajarangan, Nini Mama, alim ulama, Cadia Pandai, yang terhormat ustadz-ustadz kita yang selalu standby mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, yaitu pribadi dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk babu ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah. Bab tentang sifat tawadhu Rasulullah. Tawadhu itu apa? Rendah hati. Rendah hati lawannya apa? Sombong. Al-kibru, sombong. Lawannya adalah tawadhu,
rendah hati. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu, mereka berjalan di muka bumi dengan tenang, dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang bodoh yang menyapa mereka dalam artian mengolok-olok, menghina, qalu salama, mereka membalas dengan balasan yang baik, tidak membalas keburukan itu dengan keburukan pula. Nah, hadisnya dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memberitakan, nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibni Maryam, innama ana abdu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan dalam memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebihan memuji anak Maryam alias Nabi Isa alaihissalam. Aku hanyalah seorang hamba, oleh karenanya katakanlah panggilan Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan sikap rendah hati Rasulullah, tawadhu, walaupun beliau adalah junjungan alam, walaupun beliau makhluk yang paling mulia. Nah, walaupun beliau adalah pimpinannya para rasul, para nabi dan rasul, bahkan orang yang akan membuka pintu surga untuk pertama kalinya adalah beliau. Orang yang pertama kali akan membuka pintu surga nanti di akhirat. Namun beliau sangat rendah hati dan tidak mau melebih-lebihkan dalam memanggil kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan, ini menunjukkan sikap tawadhu Rasulullah. Lantas bagaimana dengan kita yang biasa memanggil Nabi Muhammad Sayyidina, Maulana? Apakah itu berlebihan? Tentu saja tidak. Sebab Sayyidina itu artinya adalah pemimpin kami. Itu bukanlah panggilan yang berlebihan. Nah, dan Rasulullah sendiri pun itu mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pimpinannya anak cucu Adam. Nah, Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa beliau itu adalah sayyid, pemimpin kita. Maka mengucapkan Sayyidina atau Maulana itu bukanlah berlebihan, justru itu adalah adab kepada Rasulullah, memuliakan, mengagungkan Rasulullah. Nah, sama seperti kita memanggil guru kita, tidak mungkin kita panggil guru kita langsung dengan namanya, misalnya Bu Sidik. Nah, kan tidak mungkin Bapak Ibu membawa Bu Sidik langsung, kecuali Bapak Ibu lebih tua pada Bambu begitu. Nah, tapi kalau yang masih muda-muda, tidak mungkin memanggil nama langsung, pasti ada Ustadz Sidik begitu. Nah, begitupun kita kepada Rasulullah, kita panggil Sayyidina, itu tidak lebih daripada memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, artinya saja seorang wanita datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata, sesungguhnya aku datang kemari disebabkan ada kepentingan kepada Tuhan. Maka Rasulullah pun bersabda, duduk sajalah, tunggu di jalan manapun yang kau sukai di kota Madinah, niscaya aku akan duduk bersamamu. Perhatikan Bapak Ibu, ini diceritakan beliau sudah di Madinah. Di Madinah itu Rasulullah sudah menjadi kepala negara, menjadi seorang presiden levelnya, memimpin sebuah negara. Namun luar biasa, beliau suruh orang yang berhajat kepadanya, tunggu saja di tepi jalan atau di mana yang engkau sukai. Yang engkau sukai, bukan yang beliau kehendaki. Tunggu di mana pun yang engkau sukai. Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana rendah hatinya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian disampaikan pula
bahwasanya dari Anas bin Malik juga radhiyallahu an, Nabi SAW diajak makan roti dan syair atau gandum yang kasar, sedangkan lauknya minyak yang sudah berubah karena lama, sudah mulai usang begitu. Namun demikian beliau tetap mengabulkan ajakan itu, dan sungguh beliau punya baju besi yang tergadai kepada seorang Yahudi, bahkan sampai hari wafatnya pun beliau tidak menebusnya kembali. Dari Anas bin Malik juga, sewaktu Rasulullah naik haji, beliau duduk di atas pelana unta yang sudah usang dan memakai selimut yang harganya murah, tidak sampai 4 dirham. Waktu itu beliau membaca, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang tidak disentuh oleh riya dan sum'ah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian banyak lagi hadisnya di sini. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa birakibi baglin wala birdaun. Rasulullah datang mengunjungiku tanpa kendaraan bagal dan tidak pula dengan kuda angkutan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang terakhir kita pilih hadisnya Amrah bercerita, pernah Ibunda Aisyah ditanya, apakah yang dikerjakan Rasulullah di rumahnya? Maka Ibunda Aisyah menjawab, beliau seorang manusia biasa. Beliau mencuci bajunya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, dan melayani dirinya sendiri. Dalam riwayat lain, beliau menjahit sandalnya yang robek sendiri, Bapak Ibu. Nah, kalau ada baju beliau yang sobek, beliau juga yang menjahitnya sendiri. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah adalah figur yang sangat tawadhu dan rendah hati. Dan itu sama sekali tidak membuat beliau rendah, justru semakin membuat beliau semakin tinggi di mata para sahabat. Ini sesuai dengan hadis Nabi, Bapak Ibu. Tidaklah seseorang itu rendah hati kecuali Allah angkat derajatnya. Dan sebaliknya, tidaklah seseorang itu tinggi hati, sombong, kecuali Allah akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Justru semakin kita rendah hati, semakin kita menghargai orang lain, semakin kita memuliakan manusia lain, justru kita semakin ditinggikan Allah derajatnya. Justru kita dipandang sebagai orang yang mulia oleh manusia-manusia lainnya, disebabkan adab dan etika kita tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang sombong, kita sudah bisa lihat contoh-contoh terdahulu, seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka adalah orang-orang yang sangat sombong. Sombong itu dua tandanya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Lihat apa yang terjadi kepada mereka. Fir'aun binasa, Abu Jahal binasa, Abu Lahab binasa, kaum Thamud binasa, kaum Ad binasa, Bani Rasib kaumnya Nabi Nuh binasa. Orang-orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya, bahkan dihancurkan dan dibinasakan. Sementara orang yang rendah hati, merekalah yang menduduki tempat-tempat yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan, pelajaran daripada bahasan ini, semoga kita menjadi orang-orang yang rendah hati, dan semoga di sisi Allah kita dipandang sebagai orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sakitek yang bisa ambo sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ambo mohon pamit Bapak Ibu, insyaallah pagi ko ambo barangke menuju ke tanah suci. Pagi ko wana barangke ini alhamdulillah masih sempat wirid di masjid kita. Mohon doa dari Bapak Ibu sadonyo, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah, selamat pergi di sana dan pulang kembali ke Indonesia dengan baik-baik saja. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.